Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Hikmawati, NIM 06051282227035, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan saya di channel edukasi tempat kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pendidikan Pancasila dalam bab Pancasila dengan sebab materi menggali ide para pendiri bangsa tentang dasar negara. Teman-teman, pasti kalian sudah tahu dong bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Ya, adanya Pancasila itu harus melalui proses yang sangat panjang sehingga bisa menjadi dasar negara seperti yang kita ketahui saat ini. Saat ini, adanya Pancasila juga tidak luput dari peran-peran tokoh para pendiri bangsa pada saat itu. Para tokoh-tokoh menyumbang idenya dalam menyusun dasar negara. Lalu, siapa saja ya tokoh-tokoh yang menyumbang ide? Lalu, apa saja ya ide para tokoh tentang dasar negara? Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Bahwa Indonesia adalah negara yang tidak luput dari penjajahan bangsa lain. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama bertahun-tahun lamanya. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mulai menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Lalu Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia dan Jepang mulai menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan mengumandangkan semboyan 3A, yakni Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tetapi tak lama kemudian satu persatu daerah dari kekuasaan Jepang itu jatuh ke tangan blok sekutu. Jepang yang menderita kekalahan dalam melawan blok sekutu untuk simpati menarik bangsa Indonesia. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, pada tanggal 7 September 45 Perdana Menteri KSO pada sidang ke-85 Parlemen, Jepang akan memberikan hadiah kepada Indonesia, yakni berupa kemerdekaan. Untuk membuktikan janji yang telah diucapkan oleh Jepang, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu persiapan mengenai kemerdekaan Indonesia. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan Ketua Dr. Rajiman Wongdingrat, dengan anggota 69 orang BPUPKI, mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang tidak resmi 1 kali. Sidang resmi yang pertama itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama itu membahas tentang dasar negara yang mana pada persidangan pertama diawali dengan pengajuan pertanyaan, yaitu apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk ini oleh Ketua BPUPKI, yakni Bapak Dr. Rajiman Wongdingrat. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh beberapa tokoh yang menyampaikan tentang usulan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan usulan tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Muhammad Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mengajukan gagasan tentang dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, dasar negara harus mencakup dasar-dasar yang paling mendasar dengan cara memasukkan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Menurut Muhammad Yamin juga bahwa dasar negara harus mencakup kepribadian bangsa Indonesia. Atas dasar hal itu, Muhammad Yamin menyampaikan rakyat Indonesia mesti dapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur sehingga ide tentang dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, yang pertama pri persahabatan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri keketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga memberikan usulan dasar negara secara tertulis. Berikut rumusan tertulis yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya dengan menetapkan 5 dasar negara yang disebut sebagai Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Sehingga atas dasar 5 itulah Indonesia didirikan Insinyur Soekarno dan juga mengemukakan pada pidato, yakni jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu kata Indonesia yang bulan, yaitu kata gotong royong, sehingga usulan Insinyur Soekarno tentang Pancasila bisa menjadi Trisila dan bisa menjadi Ekasila. Lalu BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dengan ketua Insinyur Soekarno. Panitia ini disebut Panitia 9. Panitia 9 terbentuk karena memuat mengenai hubungan antara negara dan juga agama. Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Penganggasan Timur Nomor 56 Jakarta. Rapat tersebut membahas tentang rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia menghasilkan 9 rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka dari hasil sidang yaitu Piagam Jakarta. Jakarta diusulkan oleh Muhammad Yamin. Naskah Piagam Jakarta ini kemudian ditandatangani oleh Panitia 9. Berikut ini adalah rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, rumusan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk sebagai pengganti BPUPKI. Pada sidang BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, rumusan dasar negara mengalami perubahan pada poin ini, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan salah satu poin dalam Pancasila adalah untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan juga negara. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi materi tentang penggalian ide para pendiri bangsa tentang dasar negara, bahwa ternyata pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara itu saling memiliki titik singgung, yaitu tentang nasionalisme, ketuhanan, hubungan antar bangsa, dan demokrasi. Lalu ternyata Pancasila bukan mutlak dari hanya satu pendiri bangsa saja, tetapi juga dapat beberapa pendiri bangsa yang berdasarkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.